Putri, nama saya Dewi Nuraini. Di sini kami dapat yang bab 13 berisi tentang Perubahan sosial dan gerakan sosial, Teori-teori gerakan sosial, tipologi dan strategi gerakan sosial. lalu ada gerakan sosial baru. Slide pertama berisi perubahan sosial. Jadi perubahan sosial itu proses yang kompleks dan melibatkan banyak aktor. Contoh perubahan sosial di Indonesia yaitu pergantian rezim yang berkuasa dan era reformasi. Yang kedua itu ada gerakan sosial memiliki ciri-ciri yang khas yaitu terorganisir, terstruktur dan memiliki tujuan bersama. Gerakan sosial juga bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan, aspirasi atau menuntut perubahan yang ditunjukkan untuk kelompok tertentu. Selanjutnya ada teori-teori gerakan sosial. Yang pertama ada teori konflik. Teori konflik itu gerakan sosial muncul dari keterangan antara kelompok dengan kepentingan berbeda bertujuan untuk perubahan atau mengatasi ketidakadilan. Yang kedua ada teori fungsional, yaitu gerakan sosial sebagai upaya untuk mengatasi ketidakkeseimbangan dalam struktur sosial dan menjaga stabilitas melalui perubahan terstruktur. Yang ketiga ada teori relasional, yaitu gerakan sosial terbentuk melalui interaksi dan negosiasi antara individu dan kelompok dengan fokus pada dinamika kekuasaan dan hubungan sosial. Selanjutnya ada tipologi dan strategi gerakan sosial. Tipologi gerakan sosial terbagi menjadi 4, yaitu gerakan reformasi, yang kedua ada gerakan revolusioner, yang ketiga ada gerakan reaksi, yang keempat ada gerakan rehabilitasi. Strategi gerakan sosial terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama ada advokasi dan kampanye, yaitu penyebarluaskan pesan dan memperoleh dukungan publik. Yang kedua ada lobby dan tekanan politik, mempengaruhi keputusan politik dengan menghubungi pembuat kebijakan. Terus yang ketiga ada aksi langsung, yaitu melakukan tindakan seperti demonstrasi atau mogok kerja untuk menarik perhatian. Yang keempat yaitu media dan propaganda, yaitu menggunakan media untuk menyebarluaskan informasi dan mengubah opini publik. Untuk selanjutnya ada gerakan sosial baru atau yang biasa disingkat dengan GSB. GSB sendiri muncul pada dekade 1960-an hingga 1970-an di Amerika dan Eropa sebagai respon terhadap gerakan sosial sebelumnya. GSB ini bertujuan untuk memperbaiki prinsip-prinsip, strategi, aksi, dan pilihan ideologi yang dipakai gerakan sosial sebelumnya. Lalu GSB sendiri ini lebih fokus pada isu-isu yang bersifat humanis, kultural, dan non-materialistis, seperti lingkungan, anti perang, perdamaian, feminisme, dan gerakan anti globalisasi. Lalu, GSB juga mempunyai tujuan. Untuk mencapai tujuannya itu, mereka dengan menggabungkan kampanye politik, pengakuan bersama dengan pendengar, lalu ada tindakan politik seperti pertemuan, prosesi, dan rapat umum. Lalu untuk selanjutnya, gerakan sosial baru juga memiliki beberapa asumsi, yaitu memperjuangkan hak-hak sosial dan membangkitkan kesadaran masyarakat melawan ekspansi negara, sambil juga mengubah paradigma marxisme untuk memahami konflik sosial dalam konteks yang lebih luas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.